Halo Lux Trader, ketemu lagi dengan gua Yuda di Lux Trade Academy. Gua memulai video ini dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi sering banget bikin akun trader pemula itu tumbang. Lebih baik mana? Menurut kalian, apakah sering profit kecil tapi sering benar, atau sering salah, nah tapi sekali profit gede? Coba jawab dengan jujur di kepala masing-masing. Karena tanpa sadar, jawaban dari pertanyaan ini itu akan menentukan cara teman-teman semuanya untuk trading. Di video ini, kita bakal bahas satu konsep yang kelihatannya teori doang, tapi dampaknya itu sangat nyata ke saldo yang ada dalam rekening kita, risk and reward ratio. Banyak trader pemula fokus ke entry, cari setup, cari indikator, cari sinyal, tapi lupa satu hal penting. Berapa yang mereka akan korbankan dan berapa yang mereka harapkan dari satu kali entry. Nah, gue mau ajak teman-teman semuanya untuk ngebayangin satu situasi. Kalian entry, stop loss-nya 50 pip, TP-nya 50 pip juga. Artinya apa? Risk and reward RR-nya itu 1:1. Sekali salah, minus 50. Sekali benar, plus 50. Kelihatannya adil kan? Masalahnya, market itu nggak selalu ngasih kita win rate tinggi. Nah, kalau win rate kalian 50%, hasilnya ya stagnan. Kalau di bawah itu, perlahan akun akan terkikis. Nah, inilah kenapa risk and reward ratio itu krusial. RR itu adalah perbandingan antara resiko yang siap kita terima dengan potensi keuntungan yang kita incar. Trader pemula itu sering sekali salah kaprah. Mereka mikir yang penting sering profit. Padahal yang lebih penting adalah profit yang sebanding dengan resiko. Sekarang kalau gue tanya misalkan, selama ini kalian lebih sering pasang RR berapa? 1:1, 1:1,5, atau nggak pernah ngitung sama sekali? Kalau jawabannya adalah yang terakhir, maka tenang, kalian nggak sendirian. Sekarang kita akan bahas apa itu RR. RR yang sehat untuk pemula. Untuk tahap awal, RR minimal yang realistis dan disarankan itu adalah 1:2. Artinya, kalau resiko lo 50 pip, TP-nya minimal 100 pip. Kenapa ini penting? Karena dengan RR 1:2, kalian nggak harus selalu benar. Coba kita hitung simple ya, simulasi. Dari 10 kali trade, kalian kalah 6 kali, menang 4 kali. Kerugian 6 kali 50, 300 pip. Keuntungannya 4 kali 100, 400 pip. Hasil akhirnya masih profit. Sekarang bandingin kalau misalkan RR kalian cuma 1:1, makin kecil nih. Kalah 6 kali minus 300, menangnya 4 kali plusnya 200. Nah, akhirnya rugi. Ini bukan soal teori, ini matematika trading yang beneran kejadian. Market boleh nggak konsisten, tapi angka itu selalu jujur. Nah, yang penting juga adalah kita bahas kesalahan yang sering terjadi pada RR ini. Banyak teman-teman trader pemula itu sebenarnya tahu bahwa RR itu penting. Tapi pas praktik, pada nggak tega untuk pasang TP yang jauh. Kenapa? Karena TP yang sudah kelihatan itu bakal balik lagi. Akhirnya mereka close manual, RR jadi rusak, atau sebaliknya, pasang TP jauh tanpa alasan yang terstruktur. Akhirnya market nggak pernah nyentuh target. Nah, RR yang sehat itu bukan cuma soal angka ya guys, tapi soal konteks marketnya. RR 1:3 kelihatannya keren, tapi kalau struktur marketnya cuma ngasih 1:1,5, ya itu bukan bijak. Itu maksa. Makanya RR harus sejalan dengan struktur market, area support dan resistance, kemudian kondisi trading atau ranking. Nah, gue juga akan tanya lagi nih, selama ini kalian lebih sering yang mana? Ambil profit terlalu cepat atau nunggu terlalu lama sampai dengan market itu bisa balik? Dua-duanya sama-sama bikin RR rusak sih sebenarnya. Risk and reward ratio juga ngajarin satu hal penting, yaitu disiplin. Kalau sebelum entry kalian sudah sepakat, resiko begini, targetnya segini, maka tugas kalian setelah entry adalah menahan diri. Bukan geser-geser SL karena takut. Bukan geser TP juga karena serakah. Trader yang konsisten itu bukan yang paling pinter analisis pengalaman gue, tapi yang paling konsisten menjalankan rencananya, termasuk risk and reward ratio ini. Sekarang kita bahas yang penting juga adalah mindset. RR yang sehat itu selalu ngebantu mental trader tetap stabil. Karena kalian sadar atau enggak, satu trade itu bukan segalanya. Kalah itu wajar guys, asal kalahnya terukur ya. Menang itu bonus, asal menangnya juga lebih besar dibandingkan dengan kalah.
Trader pemula itu sering stres bukan karena ruginya gede, tapi karena nggak ngerti kenapa akun pelan-pelan habis padahal sering profit. Jawabannya hampir selalu sama, RR-nya buruk. Makanya di Lux Trade Academy, gue selalu tekankan kepada teman-teman semuanya satu hal, jangan kejar win rate dulu, kejar proses yang benar, kejar RR yang sehat. Kalau RR kalian rapi, win rate-nya akan menyusul. Nah, sebelum gue tutup video ini, gue mau lempar beberapa pertanyaan kepada teman-teman semuanya terkait dengan risk and reward ratio. Pertama, selama ini apakah yang paling susah buat teman-teman dalam menjaga risk and reward? Apakah nahan profit atau nerima loss kecil? Kedua, kalian trading lebih sering di market trending atau di ranking? Dan apakah RR kalian juga sudah disesuaikan dengan kondisi itu? Tulis jawaban dan juga praktik kalian, pengalaman di kolom komentar untuk kita bisa share knowledge-nya kepada teman-teman trader lainnya. Dan kalau lo semua masih punya pertanyaan yang ingin dikonfirmasi terkait dengan konten ini atau konten lainnya yang lebih general terkait dengan forex, tuliskan juga di kolom komentar untuk kita jadikan referensi di video-video berikutnya. Gua Yuda, sampai jumpa di video-video selanjutnya di Lux Trade Academy.